warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Wahyuni dari Unit 2 Semester 5 dengan NIM 1804111 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview dua film. Yang pertama yaitu The Miracle Worker dan yang kedua Teresa Manper. Nah, tujuan saya untuk mereview film ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Inklusi yang diampu oleh Ibu Rapita Aprilia SPD MPD. Nah, pada film yang akan saya review ini menceritakan tentang anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau anak ABK, tetapi mereka juga memiliki kelebihannya tersendiri dan keunikannya tersendiri. Jadi film ini sangat baik ditonton, sangat bagus ditonton bagi orang tua khususnya yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, bagi seorang guru, dan khususnya bagi kita calon pendidik atau calon guru, karena kita dapat belajar mengenai anak-anak tersebut, sehingga jika kita nanti bertemu dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, kita ada bekal untuk membantu mereka. Kita dapat membantu mereka dengan mengajarkan mereka dengan ini. Kita dapat melihat metode-metode dan cara-cara yang dilakukan oleh guru-guru yang ada di film Helen Keller dan Teresa Manper. Nah, adapun judul film pertama yang saya akan review yaitu The Miracle Worker atau Helen Keller. Film ini dirilis pada tanggal 27 Juli 1962. Ditulis oleh William Gibson dan diproduksi oleh The Wonderful Disney. Nah, pada film ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Helen Keller, putri dari Kapten Arthur Keller. Yang berusia sekitar 10 tahun atau 9 tahun. Nah, si Helen Keller ini memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan dalam alat inderanya, yaitu dia tidak bisa melihat, mendengar, dan tidak bisa bicara. Dan dia juga memiliki sifat yang sangat pemarah, agresif, dia susah dikendalikan. Karena sifat yang pemarah ini, dia suka membanting barang, merusak barang-barang sekitar dia, dan dia juga hampir membunuh temannya sendiri. Karena sifat dia inilah, orang tuanya memikir bahwa dia ini sudah gila, tetapi bibinya menyarankan kepada orang tua si Helen ini, yaitu Kapten Keller, untuk membimbing atau untuk minta guru untuk membimbing Helen ini menjadi lebih baik lagi. Nah, guru Helen Keller inilah yang sangat membuat kita termotivasi untuk menontonnya, karena dengan kesabaran dia, keyakinan dia yakin bahwa Helen Keller ini yang sifatnya pemarah, susah diatur, tidak bisa diajak berkomunikasi, tidak bisa melihat, dia akan menjadi lebih baik lagi dengan melakukan pendekatan. Guru tersebut bernama Anif Salvina. Guru ini pertama agak sedikit ragu untuk menerima tawarannya, karena dia ini sikap yang keras, dia sikap si guru ini keras, dia tidak yakin. Tapi dia memutuskan untuk mengajarkan si Helen. Pada saat dia pertama kali datang ke rumah si Helen, dia tidak memiliki sambutan yang baik dari si Helen. Si Helen ini hanya mengambil bonekanya saja, dan si guru ini juga mendapat lemparan koper yang dibawa oleh si Helen. Nah, karena sifat orang tua si Helen Keller inilah yang membuat gurunya ini susah dalam melajarkan dia, dalam membimbing dia, karena orang tua si Helen ini mereka ini tidak tega anaknya diperlakukan dengan tegas, karena mereka apa aja yang dilakukan si Helen agar dia senang, mereka biarkan. Helen merusak barang-barang, mereka biarkan. Helen makan di piring orang ini, mereka biarkan. Tapi si guru ini tidak mau si Helen ini menjadi seperti itu. Dia mau melihat si Helen ini menjadi mandiri, tidak merusak orang lain dan tidak mengganggu orang lain. Karena orang tua, setiap si Helen ini melakukan kesalahan, setiap emosi yang tidak bisa dikendalikan, mereka akan kasih dia hadiah atau dia kasih permen. Jadi si guru ini
Jadi si guru Helen Keller ini atau Anif Sulfina ingin mengubah pola pikir orang tua Helen. Dia ingin mengubah Helen menjadi lebih baik lagi, mandiri, tidak mengganggu orang lain, tidak merusak orang lain. Sehingga dia minta izin orang tua untuk membawa Helen ke suatu tempat agar mereka lebih melakukan pendekatan. Jadi di sanalah guru ini berjuang sendirian dan ditemani satu orang kawannya. Pertama ya Helen susah emang diajak karena dia ini marah dengan guru dia tersebut. Dia tidak mau makan, tidak mau tidur, dan dia hanya mau dengan orang tuanya saja. Dan dia dengan keyakinan guru ini bahwa dia yakin dia bisa mengubah si Helen ini. Setiap hari dia ngajak Helen ini ke lingkungan biar Helen bisa berinteraksi dengan binatang atau air. Nah, jadi setiap yang Helen lakukan dia kasih benda nyatanya, nanti dia baru ngejar di abjad. Biasanya buku dia buat sini. Nah, akhirnya dengan keyakinan dia, metode-metode yang dia ajarkan, strategi menunjukkan benda nyata, kemudian baru mengejanya di tangan, Helen ini bisa berubah. Pertama kali Helen bisa mengenal itu ketika dia dibawa ke pump air kayak sumur gitu. Di sana Helen memegang air, dan di sana baru bisa dia mengucapkan kata water atau air. Nah, adapun judul film yang kedua yaitu Teresa Mentar dari India. Film ini diproduksi disutradarai oleh Amir Khan, dan di sini Amir Khan juga berperan sebagai guru Ram. Nah, pada film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 3 SD. Anak ini bernama Ishan Awasti. Si Ishan ini memiliki banyak sekali masalah, baik dari sekolahnya, tidak bisa menulis, tidak bisa belajar, tidak bisa mengeja, dan juga dia juga sering bolos sekolah, sehingga orang-orang di sekitarnya atau guru-guru sekitarnya menganggap dia bodoh, idiot, dan lengkap. Pokoknya dia ini memiliki banyak sekali masalah di kehidupan sekolahnya. Dia pernah di sekolah tinggal kelas, dan bahkan orang tuanya saja, ayahnya saja mengecap dia sebagai idiot. Karena dia memiliki banyak sekali masalah di sekolahnya, orang tua dia memutuskan mengajak si Ishan ini untuk bersekolah di asrama. Tapi bersekolah di asrama membuat dia lebih tertekan, apalagi dia lebih bersedih karena jauh dengan orang tua. Dan di sekolah tersebut juga sekolahnya yang sangat tegas, sangat keras, membuat Ishan ini lebih terpuruk. Dan di sini juga menceritakan tentang seorang guru yang bernama Ram. Dia membuat perubahan kepada si Ishan ini karena si Ishan ini memiliki kelebihannya tersendiri. Jadi dia pandai melukis. Ram ini melihat kok ada berbeda ya dengan si Ishan ini. Dia memutuskan untuk melakukan pendekatan. Dia melihat buku-buku Ishan. Dia melihat Ishan ini tidak bisa menulis. Sebenarnya Ishan tidak bisa menulis, tapi dia lebih tepatnya tidak mengenal huruf. Sehingga guru ini melakukan pendekatan, bertanya kepada teman si Ishan, dan guru ini juga berkunjung ke rumah si Ishan. Nah, karena guru ini mengetahui apa penyebab si Ishan ini menjadi seperti ini, dia lakukan pendekatan dengan si Ishan. Dia bimbing si Ishan menjadi lebih baik lagi. Membimbing si Ishan menjadi lebih baik lagi. Dia mengajarkan si Ishan menulis. Si Ishan, guru ini melakukan pendekatan kepada Ishan karena si Ishan ini sebenarnya dia memiliki kelebihannya, tapi karena orang tua atau orang sekelilingnya tidak mengetahui penyebabnya, membuat si Ishan ini jadi cemburu. Padahal dia bisa memiliki kelebihannya. Dengan begitu si guru Ram ini Ram namanya Ram Nick Boon mencoba untuk melakukan pendekatan, mengajarkan si
Isyan ini menulis, dia menggunakan media-media yang sangat wajib, sangat cocok untuk kita sebagai seorang pendidik untuk melihatnya. Karena di sini banyak sekali metode-metode dan cara yang digunakan oleh si guru Ram ini. Yang pertama melalui medianya, dia menggunakan media tanah, menggunakan audio, menggunakan tangga, pokoknya dia menggunakan alat-alat yang mudah untuk diingat oleh si Isyan ini. Dengan begitu si Isyan bisa lebih baik dengan pendekatan dia, dengan kesabaran dia yakin bahwa si Isyan ini akan menjadi lebih baik lagi dan menjadi seperti anak-anak pada umumnya. Karena si Isyan ini mengalami disleksia. Jadi disleksia itu suatu bukan penyakit sih, kayak hambatan itu dalam menulis dan membaca. Yang membuat si Isyan ini tidak baca itulah, walaupun orang tuanya, orang ibunya sudah mengajarkan si Isyan ini, tapi Isyan tidak mengenalnya. Jadi dia butuh cara-cara dan metode yang unik atau yang berbeda agar dia lebih mudah mengingatnya. Karena berkat si guru inilah si Isyan dia dapat berkembang, dan dia nilai-nilainya yang tadi jelek dia dapat jadi bagus. Wajib nonton pokoknya, karena sangat rekomendasi banget bagi orang tua yang memiliki anak-anak khusus. Kalian orang tua kita nantinya bisa dapat belajar dari film-film yang saya rekomendasi ini untuk menjadi anak-anak didik kita atau anak-anak kita menjadi lebih baik lagi, karena mereka membutuhkan bimbingan dan cara yang tepat. Jadi seorang guru di sini sangat dituntut untuk dapat mengetahui karakteristik masalah-masalah apa yang dihadapi oleh peserta didiknya, agar kita dapat mencari solusi atau cara untuk mengembangkan potensi mereka. Dan orang tua juga sangat berperan penting dalam mengembangkan potensi anaknya. Orang tua tidak bisa mencap anaknya bodoh, idiot. Orang tua tidak boleh membeda-bedakannya. Orang tua ini harus lebih cari informasi. Kenapa ya anak saya begini? Kenapa ya dia begini? Karena kita yakin bahwa setiap anak yang dilahirkan mereka memiliki kelebihan dan kekurangan yang masing-masing. Seperti kita, kalau kita tidak tahu, tidak mengenal bahasa Inggris, nanti kalau ada orang yang kasih kita teks bahasa Inggris tidak bisa mengenalnya, kita tidak bisa. Jadi kita harus belajar terlebih dahulu kepada yang ahlinya, atau belajar ke siapa untuk bersyukur, menghargai perbedaan. Nggak boleh membeda-bedakan yang satu dengan potensi yang lain, karena mereka juga memiliki tingkatan belajar yang berbeda. Ada anak yang begini, ada anak begitu. Nah, pada film-film ini sangat rekomendasi banget ditonton. Jadi sekian review film dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.